Yang Anda lihat situasi di Mahkamah Konstitusi adalah situasi di mana akan dilakukannya konferensi pers dari tim kuasa hukum 01. Kita lihat di visual berikut ini ada Bambang Wijoyanto ya selaku anggota tim hukum pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar, yang juga ada di sana ya terlihat Heru Widodo maksud kami, dan juga Refli Harun di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang perlu Anda ketahui bahwa pada hari sidang mengagendakan menghadirkan saksi ahli dan sudah hadir tadi ya beberapa saksi ahli dari tim Anies Mohaimin pada sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi yang sudah digelar sejak Senin siang ini ya. Kemudian kalau kita melihat alasan permohonan ini, dan nampaknya sudah mulai ya konferensi pers, kita akan simak pernyataan dari Bambang Wijoyanto berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira sore ini. Ya. Jadi tadi meskipun mengenai menghadirkan panggilan mahkamah menghadirkan 4 menteri dan 1 lembaga penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meskipun tadi ya di dalam persidangan mahkamah menyatakan bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 untuk menghadirkan menteri itu ditolak, tapi sejatinya bahwa permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim untuk mencari kebenaran material di persidangan ini, bahwa ada hal serius ya yang perlu diklarifikasi kepada keempat menteri yang diminta hadir. Nah, ada satu yang memang berbeda yang kita minta hadirkan, Pak Zulkifli Hasan diganti dengan Menteri Muhadjir Effendi. Tapi yang satu yang surprise adalah permintaan mahkamah menghadirkan DKPP. Ini luar biasa bagi kami. Kenapa luar biasa? Karena dasar permohonan kami, pintu masuknya permohonan kami untuk menyatakan ada pelanggaran terukur adalah sejak adanya putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur dalam menetapkan pasangan calon. Ini luar biasa. Nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang disampaikan oleh DKPP bahwa ada penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon, kemudian pembuatan berita acara yang lewat dari batas jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Harusnya 25, dikeluarkan berita acara tanggal 27. Harus dirubah dulu, PKPU nggak dirubah. Dan ini kami menjadi optimis bahwa pelanggaran terukur ini nanti terkonfirmasi dari pemberi keterangan. Nah, ini sangat luar biasa, sangat surprise, kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah. Semoga persidangan hari Jumat semua yang dipanggil mahkamah hadir. Gitu. Nah, kemudian hal-hal lain yang highlight dari persidangan hari ini akan disampaikan secara bergantian oleh rekan-rekan kami, rekan Bambang Wijoyanto, Ahmad Wakil Kamal, kemudian Refli dan rekan-rekan yang lain secara berurutan ya. Silakan Mas Bang. Terima kasih Mas Heru. Teman-teman, kalau ingin melihat hal-hal yang penting itu ikutilah di setengah jam yang lalu, selain di para saksi-saksi ahli yang tadi sudah diperiksa dan saksi fakta kami. Apa yang menarik di situ? Ada 3 hal. Kalau diperhatikan baik-baik, secara umum saya ingin mengatakan mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan. Rantai kecurangan yang hadir menyerbu dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Apa konfirmasinya? Coba perhatikan baik-baik. 1, belum pernah terjadi dalam sejarah Pilpres penyelenggara pemerintahan itu diundang, belum pernah terjadi. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia, dalam konteks election of the president, dipanggil dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri. Tadi poinnya itu. Jadi nanti kami tidak akan bertanya, tidak bisa bertanya karena mahkamah yang akan. Itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan harapan.
Itu bagian pertama. Bagian kedua coba cek. Dalam sejarah Pilpres, yang namanya Bawaslu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi. Belum pernah itu. Sekarang diminta. Karena kalau saya memandang sebagai juris, saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh-sungguh memeriksa every single evidence. Terutama itu yang keluar dari Bawaslu. Karena Bawaslu itu adalah pengawas pemilu. Rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah. Dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu tidak sungguh-sungguh terjadi dengan sangat optimal. Itu poin yang kedua yang paling menarik. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik, tadi teman-teman lihat, mengenai teknologi informasi pun oleh hakim yang mulia Hakim Eni, Profesor Eni, itu juga mulai dipersoalkan. Selama ini yang namanya teknologi informasi KPU, itu seolah-olah KPU itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia. Makanya kemudian Profesor Eni dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya situng dan sirekap. Bedanya gede banget. Terus kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari sistem kecurangan. Ini versi saya bukan Profesor Eni. Jadi itu sebabnya Profesor Eni mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi sistem itu. Dan ini juga lagi-lagi pada saat 2019 itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu. Teman-teman kenapa yang mesti diomongin? Sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi dia penting banget itu. Coba lihat tadi teman-teman. Hampir semua ketika mereka memeriksa itu sirekap yang dipakai dasarnya. Tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual. Pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan, apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Nggak ada jaminannya. Nah penutupnya Hakim Daniel yang biasanya tenang, ini cara kita membaca itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan kronologis dan timeline mengenai surat keputusan itu. Karena melalui ahli kami bisa membuktikan proses perjalanan penetapan calon Gibran itu melanggar undang-undang. Sempurnalah kecurangan itu. Jadi teman-teman di ujung ini menarik. Nah soal saksi fakta kami ada yang menarik. Memang sulit sih ya kalau lawyers yang tidak di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya yang menurut saya sih kasihan sekali. Cuman ya sudahlah kita hormati karena sesama kolega gitu kan. Terus ada juga yang penting untuk dikemukakan dari seluruh proses pemeriksaan hari ini kami meyakini harapan itu makin terbuka dan kita ada di jalan terang dari sebuah lorong yang gelap. Mahkamah tengah menghidupkan optimisme dan optimisme itulah yang akan menjemput harapan. Selamat datang kemenangan. Baik, terima kasih Mas Bambang. Selanjutnya Mas rekan Wakil Kamal. Ya. Sore hari ini harapan itu kembali tumbuh untuk menyelamatkan perjuangan kami 98 yaitu menegakkan demokrasi konstitusional. Saya kira rekan-rekan angkatan 98 kita kembali berharap kembali bahwa demokrasi konstitusional kita bisa kita selamatkan. Kawan-kawan, ada rekan kita yang di seberang sana memang tidak terlalu menguasai hukum acara tata negara, hukum acara konstitusi. Seolah-olah ini adalah perkara perdata. Padahal kalau kita mengikuti, pernah mengambil 1-2 SKS pengantar hukum acara tata negara atau pengantar hukum acara konstitusi, ini bukan hukum acara perdata berbeda. Ini hukum tata negara. Di situ ada hakim dalam asas-asas hukum tata negara itu hakim bersifat pasif dan aktif. Karena yang
yang dilindungi, yang diadili adalah persoalan hukum publik. Jadi itu berbeda apa yang disampaikan selama ini oleh teman-teman rekan-rekan yang mungkin jarang bermain di Mahkamah Konstitusi, sehingga banyak yang ada misleading, ada penyesatan seolah-olah kita tidak tahu bahwa dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi adalah sesungguhnya adalah peradilan acara konstitusi. Jadi peradilan acara konstitusi itu apa? Adalah untuk menegakkan keadilan substantif. Keadilan substantif yang dicari, karena Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, pengawal demokrasi. Jadi selamat datang, demokrasi konstitusional kita kembali ada bunga-bunga merekah kembali. Ada harapan-harapan yang luar biasa bagi teman-teman, terutama kayak saya di aktivis 98. Jangan pernah putus harapan bahwa demokrasi yang kita perjuangkan 98 pasti kita akan rebut kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Mas Refli, sebelum tanya jawab. Ya. Merdeka. Ini. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia, ini lebih bahagia lagi ya. Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan, akhirnya mudah-mudahan para menteri itu datang betul. Nah ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos, proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja, alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat bagaimana sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup ya, kita